Oke, halo semua. Perkenalkan, saya Dwi Kiraman Syarosang, NIM 2302413 dari kelas 5 TI 1. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Artificial Intelligence. Pertama-tama, kita masuk kepada pengertian dari AI. AI atau Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu meniru cara berpikir, belajar, dan bertindak layaknya manusia. Tujuan utamanya adalah membuat komputer tidak hanya menjalankan perintah secara mekanis, tapi juga bisa beradaptasi, belajar dari pengalaman, dan mengambil keputusan berdasarkan data. AI memanfaatkan kombinasi algoritma, data, dan komputasi untuk menciptakan kemampuan seperti pertama ada persepsi, misalnya pengenalan wajah atau suara. Lalu ada penalaran, yaitu memecahkan masalah dengan logika. Lalu ada pembelajaran, AI belajar dari data dan memperbaiki kinerja. Lalu ada interaksi, yaitu berkomunikasi melalui bahasa alam. Selanjutnya, kita masuk kepada chapter kedua, yaitu manajemen support system. Manajemen support system adalah sekumpulan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu manajer atau pengambil keputusan dalam menghadapi masalah yang kompleks, dinamis, dan seringkali penuh ketidakpastian. MSS tidak menggantikan peran manusia, tapi memberikan dukungan informasi, analisis, dan simulasi agar keputusan yang diambil lebih tepat. Oke, kita masuk kepada jenis-jenis dari MSS. Pertama, ada Decision Support System. Sistem yang mendukung pengambilan keputusan semi terstruktur dengan menyediakan data, model analisis, dan simulasi. Lalu, ada Group Support System, termasuk grup DSS. Ini memfasilitasi kerjasama tim atau kelompok dalam pengambilan keputusan. Biasanya dilengkapi dengan fitur komunikasi, voting, atau brainstorming virtual. Setelah itu, ada Executive Information System. Ini menyediakan informasi ringkas, terstruktur, dan sering berbentuk dashboard untuk eksekutif dalam membuat keputusan strategis. Selanjutnya, ada Expert System. Sistem berbasis aturan yang meniru cara berpikir seorang pakar dalam menyelesaikan masalah tertentu. Misalnya, sistem diagnosa medis. Setelah itu, ada Artificial Neural Network. Sistem ini meniru cara kerja otak manusia. Banyak dipakai untuk prediksi, klasifikasi, dan pengenalan pola dalam data besar. Lalu yang terakhir ada Hybrid Support System. Sistem ini menggabungkan dua atau lebih jenis sistem. Misalnya, DSS digabungkan dengan IS atau DSS digabungkan dengan ANN agar lebih fleksibel dan kuat dalam mendukung keputusan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah satu, kecepatan perubahan yang sangat besar. Lalu, berikutnya keterbatasan metode trial and error. Metode ini beresiko untuk memakan biaya yang besar dan waktu yang panjang. Selanjutnya yang ketiga, tuntutan manajer yang lebih canggih. Lalu yang terakhir adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi. Misalnya teknologi, informasi atau komputer, kompleksitas struktural, kompetisi, stabilitas politik, konsumerisme, dan intervensi pemerintah. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan DSS? DSS atau Decision Support System
atau dalam bahasa Indonesia, sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang bersifat semi terstruktur maupun tidak terstruktur. DSS tidak menggantikan peran manajer, melainkan memberikan informasi, model analisis, serta alternatif solusi sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat, dan efektif. DSS biasanya memanfaatkan kombinasi data, model matematis atau statistik, serta antarmuka interaktif agar pengguna dapat mengeksplorasi berbagai skenario sebelum menentukan pilihan terbaik. Dengan kata lain, DSS bertindak sebagai alat bantu yang mendukung kualitas keputusan, bukan sebagai pengambil keputusan utama. Nah, kita masuk kepada 3 fase pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligence phase, tahap pencarian dan identifikasi masalah. Kita ngumpulin data, mengenali isu yang muncul, lalu mendefinisikan masalah yang sebenarnya. Selanjutnya ada design phase, tahap merancang alternatif solusi. Di sini dilakukan analisis, model, simulasi, atau perkiraan hasil dari masing-masing alternatif. Nah, yang selanjutnya ada choice phase. Tahap ini memilih solusi terbaik berdasarkan evaluasi alternatif. Biasanya pakai kriteria seperti efisiensi biaya, resiko, dan dampak jangka panjangnya. Nah, selanjutnya proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Dalam kerangka pendukung keputusan, proses dapat dibedakan menjadi 3. Keputusan terstruktur, mengacu pada masalah rutin, dan berulang dengan solusi yang sudah baku. Lalu, ada keputusan tak terstruktur, bersifat kompleks, penuh ketidakpastian, dan tidak mengikuti pola penyelesaian yang jelas. Lalu, di antara keduanya, ada semi terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diselesaikan dengan prosedur standar, namun tetap membutuhkan pertimbangan lebih lanjut dari pengambil keputusan. Selanjutnya, komponen dalam DSS. Oke, komponen-komponen yang ada di dalam DSS itu pertama-tama ada data management, yaitu menyimpan dan mengelola basis data yang berisi informasi relevan untuk sebuah keputusan. Setelah itu ada model manajemen, menyediakan model matematis, simulasi, atau algoritma yang bisa membantu menganalisis masalah. Lalu ada knowledge management, berisi aturan pengalaman atau basis pengetahuan yang bisa mendukung analisis lebih cerdas. Dan yang terakhir, dialog management. Media interaksi antara pengguna dengan sistem agar mudah dipahami dan digunakan. Oke, kita masuk kepada manfaat DSS. Manfaat DSS yaitu meningkatkan kualitas keputusan dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, menghemat waktu melalui analisis data yang lebih cepat, lalu memungkinkan simulasi dan what if analysis untuk menilai berbagai alternatif, lalu mendukung kolaborasi antar manajer atau tim, lalu mengurangi resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan kompleks, dan yang terakhir, membantu penyusunan strategi yang lebih efektif dan efisien. Nah, kita masuk kepada kesimpulan dari materi tadi. Pengambilan keputusan dalam organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga memerlukan dukungan sistem yang tepat. Decision Support System hadir sebagai bagian dari manajemen support system untuk membantu proses tersebut dengan menyediakan fleksibilitas, interaktivitas, serta nilai tambah berupa efektivitas dan pembelajaran. Melalui pemanfaatannya, DSS mampu membuat
organisasi lebih adaptif dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dan penuh tantangan. Oke, terima kasih telah menonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.